Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Devi Ramayani Sembiring, Dimas Rifai, Rian Alfandi, Nurul Ramadan, dan Yulia Rahma akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami yang berjudul Pengawasan dan Pengendalian Organisasi. Pengertian pengawasan dan pengendalian. Pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan. Merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan. Pengendalian merupakan suatu faktor penunjang penting terhadap efisiensi organisasi. Demikian juga pada perencanaan pengorganisasian dan pengarahan. Asas-asas pengendalian dan pengawasan. Pertama yaitu asas tercapainya tujuan. Kedua, asas efisiensi pengendalian. Ketiga, asas tanggung jawab pengendalian. Keempat, asas pengendalian terhadap masa depan. Kelima, asas pengendalian langsung. Keenam, asas refleksi rencana. Ketujuh, asas penyesuaian dengan organisasi. Kedelapan, asas pengendalian individual. Kesembilan, asas standar. Kesepuluh, asas pengendalian terhadap strategis. Kesebelas, asas kekecualian. Kedua belas, asas pengendalian fleksibel. 13, asas peninjauan kembali. 14, asas tindakan. Jenis-jenis pengendalian dan pengawasan. 1. Pengendalian karyawan atau personal control. 2. Pengendalian waktu atau time control. 3. Pengendalian penjualan atau sales control. Keempat, pengendalian keuangan atau financial control. Kelima, pengendalian teknis atau technical control. Keenam, pengendalian inventaris atau inventory control. Ketujuh, pengendalian produksi atau production control. Kedelapan, pengendalian kebijaksanaan atau policy control. Kesembilan, pengendalian pemeliharaan atau maintenance control. Tujuan dan manfaat pengendalian dan pengawasan. Adapun tujuannya adalah 1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. Kedua, mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. Ketiga, mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik. Keempat, menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi. Kelima, meningkatkan kelancaran operasi organisasi. Keenam, meningkatkan kinerja organisasi. Ketujuh, memberikan opini atas kinerja organisasi. Kedelapan, mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kerja yang ada. Kesembilan, menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih. Ada beberapa alasan mengapa pengawasan itu penting, di antaranya perubahan lingkungan organisasi yang mengarah pada meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan. Hal ini merupakan kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Merujuk pada komunikasi, yaitu untuk menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Karakteristik pengawasan yang efektif, yaitu 1. Akurat. 2. Tepat waktu. 3. Objektif. 4. Terpusat pada titik pengawasan strategis. Kelima, realistik secara ekonomi. Keenam, realistik secara organisasional. Ketujuh, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. 8. Fleksibel. 9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional. 10. Dapat diterima para anggota organisasi. Kesimpulan, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Sistem pengendalian merupakan suatu cara yang tepat dan teratur dalam suatu kesatuan yang saling berintegrasi antara satu sama lainnya untuk mencapai sebuah tujuan. Demikianlah hasil presentasi kami ucapkan terima kasih.